Dana pendidikan gak cuma tentang biaya gedung atau SPP, tapi kamu tetap butuh uang tambahan untuk jaga-jaga kebutuhan lainnya. Makanya, kamu juga perlu menyiapkan tabungan. Jangan tunda untuk melangkah meraih cita-cita tinggi. Jadilah generasi anti-nanti untuk bikin hidup kamu menjadi lebih berarti. Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neo Commerce bersama saya, Angelia, dari Divisi Digital Operation di Bank Neo Commerce. Pendidikan adalah hak semua bangsa, begitu kata Undang-Undang 1945. Kamu yang sudah jadi orang tua, udah siapkan biaya pendidikan buat anak belum? Atau kamu mungkin punya rencana untuk kuliah lagi, tapi bingung uangnya dari mana? Kamu emang harus pikirin dari sekarang sih. Soalnya, ternyata semakin lama biaya pendidikan semakin mahal. Apalagi kalau kamu memilih sekolah atau kampus swasta dengan kurikulum internasional. Harganya cukup menguras kantong. Meskipun sekarang pemerintah mempunyai program bantuan dana pendidikan, kamu tetap harus memulai mempersiapkan dana pendidikan. Biaya pendidikan jumlahnya nggak sedikit, persiapan untuk mengumpulkannya pun nggak sebentar. Dalam mempersiapkan dana pendidikan, kamu butuh merancang strategi yang tepat. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah siapkan dari sekarang. Jangan buang waktu untuk mulai menyiapkan dana pendidikan. Lebih cepat lebih baik. Ingat, seiring berjalannya waktu, inflasi dana pendidikan cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, inflasi pendidikan mencapai 3,81%. Selain itu, kenaikan uang pangkal berkisar antara 10-15% per tahun. Selanjutnya, periksa kemampuan finansial karena kebutuhan setiap keluarga berbeda. Kamu harus tahu berapa uang yang bisa kamu sisihkan untuk keperluan dana pendidikan. Sesuaikan kemampuan keuangan dengan jenis sekolah dan jenjang pendidikan. Lalu, tentukan jenis sekolah atau kampus. Jenis sekolah menentukan besaran biaya yang mesti dikeluarkan. Ada sekolah atau kampus negeri yang gratis atau lebih murah. Ada juga sekolah atau kampus swasta dengan kurikulum dari luar negeri dan fasilitasnya mewah, yang harganya lebih mahal. Pilihan ada di tangan dan kemampuan finansialmu. Yang pasti, kamu mulai menabung secepatnya. Sisihkan pemasukan khusus untuk pendidikan. Kalau perlu, pisahkan rekeningnya, biar lebih fokus. Beberapa bank punya produk khusus untuk menyiapkan dana pendidikan yang bisa kamu manfaatkan. Mau mengumpulkan dana untuk pendidikan? Ada banyak loh instrumen untuk mengumpulkan uang pendidikan, mulai dari tabungan. Kamu bisa menabung di tabungan biasa. Ada tabungan khusus dana pendidikan. Di tabungan biasa, kamu bisa lebih fleksibel. Karena tujuan dari tabungan biasa lebih umum. Bisa untuk apa saja. Sementara tabungan dana pendidikan memang khusus diciptakan oleh bank untuk menyimpan uang untuk tujuan pendidikan. Ada juga yang namanya tabungan berjangka, yang hanya bisa diambil setelah jangka waktu yang sudah disepakati, yaitu ketika kamu ingin menggunakan dana pendidikan tersebut, kamu juga bisa menabung dana pendidikan lewat deposito. Instrumen satu ini termasuk dalam produk investasi. Deposito punya jangka waktu yang bervariasi dan cocok untuk tujuan jangka panjang seperti pendidikan. Belum lagi keuntungan dari bunga yang didapat cukup besar. Selain itu, boleh juga coba asuransi pendidikan sebagai pelengkap loh. Asuransi akan menjamin dana pendidikan tetap aman terhadap berbagai macam resiko yang bisa saja terjadi, seperti PHK, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pendidikan akan bisa berjalan. Sudah menyiapkan tabungan pendidikan, tapi kok kayaknya masih kurang cukup ya? Coba ajukan beasiswa, khususnya buat kamu yang mau kuliah. Ada banyak beasiswa yang bisa kamu kejar untuk jenjang perguruan tinggi. Ada beasiswa yang menanggung seluruh biaya loh, mulai dari gedung, SPP, hingga uang saku. Ada juga beasiswa sebagian yang hanya mengcover biaya-biaya tertentu saja, misalnya hanya uang pangkal. Prosesnya memang cukup panjang dan rumit, tapi jangan gentar dulu. Coba mulai dari mempersiapkan nilai akademik dan non-akademik yang baik. Hal ini akan menjadi senjata utama untuk mendapatkan beasiswa kamu. Penting juga buat rajin terlibat di organisasi dan kegiatan positif lainnya loh. Nggak boleh lengah buat terus aktif cari tahu soal informasi beasiswa sebanyak-banyaknya. Jangan terfokus pada satu sumber beasiswa saja. Jangan lupa lengkapin dokumen administrasi dan persyaratan pengajuan beasiswa lainnya ya. Sebenarnya ada pinjaman pendidikan atau student loan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Student loan sudah menjadi hal lazim. Student loan adalah pinjaman yang digunakan khusus para pelajar untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Biaya perguruan tinggi cukup mahal. Hal tersebut membuat banyak pelajar sulit untuk membayar biaya pendidikan secara mandiri.
Makanya, student loan jadi opsi untuk membantu meringankan biaya kuliah. Namun, di Indonesia program ini masih belum familiar. Dana pendidikan nggak cuma tentang biaya gedung atau SPP, tapi kamu tetap butuh uang tambahan untuk jaga-jaga kebutuhan lainnya. Makanya, kamu juga perlu menyiapkan tabungan. Jangan tunda untuk melangkah meraih cita-cita tinggi. Jadilah generasi anti-nanti untuk bikin hidup kamu menjadi lebih berarti. Kalau kamu punya tanggapan tentang tabungan dana pendidikan ini, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya Angelia, terima kasih buat atensi kamu.